ini ditanamkan cinta tanah air. Maka hari ini jika ada pihak-pihak yang akan mengkriminalisasi pesantren, Dr. Sidia pagi ini telah bersama-sama kita di depan teras kediaman beliau. Amin. Beliau menyampaikan untuk mempertahankan Siddiqiyah ini jiwa raganya. Siap. Kita semua tahu bahwa sesungguhnya dari awal permasalahan ini adalah rekayasa. Kita semua tidak menghendaki adanya kriminalisasi. Siddiqiyah ini ditanamkan cinta tanah air. Maka hari ini jika ada pihak-pihak yang akan mengkriminalisasi pesantren, siapa? Rekayasa itu demikian kuat terjadi. Bagaimana mungkin sebuah kejadian tahun 2017 baru dilaporkan tahun 2019? Lawan. Tidak ada saksi mata, tidak ada bukti. Inilah rekayasa. Maka siapapun tidak pandang bulu yang ingin melakukan kriminalisasi Siddiqiyah, maka kita akan lawan. Pak Joko, bisa dijelaskan? Yang pertama, kami segenap murid-murid Siddiqiyah sangat prihatin atas munculnya rekayasa kasus yang menempa menjadi ujian besar bagi kami pesantren Siddiqiyah. Dari mula kami berkeyakinan bahwa munculnya kasus yang melibatkan MSA tersangkakan tanpa ada alat bukti, tanpa ada informasi yang kemudian menghadirkan MSA di dalam tahap penyelidikan, tanpa diperiksa, ditersangkakan. Ini pada ujungnya semakin menguatkan bahwa kasus ini adalah kasus rekayasa. Yang pertama, diinformasikan bahwa pelapor anak di bawah umur. Faktanya terungkap bahwa yang bersangkutan adalah orang yang dewasa. Upaya-upaya untuk menarik dari Komisi Perlindungan Anak sudah dilakukan. Pada ujung-ujungnya kita tahu faktanya dari awal bahwa yang tersebut di dalam pelapor ini adalah orang yang dewasa. Yang kedua, bahwa pelapor menyampaikan kejadian tahun 2017 baru dilaporkan tahun 2019. 2 tahun. Ini ada apa? Apakah kasus ini sengaja dalam 2 tahun dipersiapkan untuk kemudian melakukan rekayasa kasus dan ujungnya adalah kriminalisasi pesantren Siddiqiyah? Fakta yang lain adalah bahwa kasus ini sudah P19 7 kali. Pelimpahan selama 2 tahun dari Polda ke Kejaksaan dikembalikan 7 kali. Dan ini sudah 2 kasus yang tidak lazim. Artinya ada upaya-upaya untuk memaksakan kasus ini menjadi kasus hukum. Ada tendensi kriminalisasi ini, Pak? Sangat jelas terjadi kriminalisasi. Di fakta yang lain, di dalam fakta persidangan pra-peradilan, maka publik pun bisa melihat bahwa kasus ini tidak ada saksi mata satupun. Saksi mata yang dihadirkan, saksi fakta yang dihadirkan oleh Polda dalam persidangan ternyata hanya mendengar dari pelapor. Tidak ada satupun saksi. Yang kedua, alat bukti yang disodorkan untuk memaksakan kasus ini ternyata dilapor Polda Jatim tidak ada isinya. Itu yang visum, Pak? Yang ketiga, visum. Sebuah kasus pencabulan atau pemerkosaan pada saat kejadian atau tidak lama dari kejadian, yang bersangkutan pelapor akan melakukan visum. Nah, hari ini kita semua dihadapkan pada fakta 6 bulan setelah kejadian pelapor baru melakukan visum. Dan apa hasilnya visum? Yang pertama, tidak ada bukti ada tindaknya kekerasan. Bagaimana membuktikan sebuah visum yang tidak punya kualitas?
tidak ada sisa sperma, tidak ada bukti-bukti ada kekerasan, tapi kemudian dihubungkan menjadi sebuah kasus yang dipaksakan pencabulan dan pemerkosaan. Pak, Dari fakta-fakta inilah kami maka ribuan murid-murid Sidikiyah, santri-santri Sidikiyah akan berupaya apapun resikonya mempertahankan harkat dan martabat pesantren sebagai benteng agama Islam, sebagai benteng bangsa dan negara ini untuk mempertahankan apapun resikonya. Pak, ini kabarnya ada upaya paksa dari Polda, BKU dari Polres Jombang nih, Pak. Ya. Secara kelembagaan, secara institusi kami dididik untuk menghormati negara, menghormati pemerintah, menghormati institusi Polri. Namun demikian kalau ada oknum-oknum yang kami duga dan kami yakini memaksakan kasus ini, maka pilihannya adalah kami akan mempertahankan. Ya Pak, terkait pra-peradilan yang didaftarkan ke PN Jombang Pak, tanggapannya. Pra-peradilan yang kedua ini bagian dari ikhtiar mekanisme hukum yang ditempuh oleh tim pengacara untuk minta keadilan. Khususnya bagaimana kita akan membuktikan di dalam pra-peradilan apakah tentang keabsahan daripada penetapan tersangka itu sah atau tidak. Berikutnya bahwa kemudian isu yang dikembangkan adalah bahwa pelapor atau TSK tidak pernah sekalipun menghadiri pemeriksaan, itu bohong. Bohong besar, fitnah yang sengaja dihembuskan. Faktanya adalah bahwa terlapor TSK sudah melakukan pemeriksaan, hadir di dalam pemeriksaan di Polda. Upaya terakhir apa ini, Pak? Ya, kita berharap pemerintah khususnya institusi Polri punya nurani secara objektif melihat kasus ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukan karena kepentingan tertentu, bukan karena tekanan, apalagi tekanan publik dan pihak-pihak yang berkepentingan yang menjadi penumpang gelap atas permasalahan ini. Kalau nanti pihak Polri melakukan upaya paksa, Pak, apa yang dilakukan oleh santri Sidikiyah? Sekali lagi, ini bagian dari keyakinan kami untuk mempertahankan Sidikiyah. Apapun akan kita pertahankan. Artinya melawan, Pak? Bukan melawan, bukan melawan. Mempertahankan. Ya, mempertahankan pesantren kami dari upaya-upaya yang menurut kami melakukan rekayasa terhadap permasalahan.